Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja serta puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul, dapat bermuajahah untuk bersama-sama mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, serta kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian yang sudah kita bahas di minggu yang lalu berkaitan dengan keutamaan zikir dan doa. Silakan jamaah semua dibuka surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sebelumnya kita sudah membacakan surah 5 surah ya. Baik itu surah Ar-Ra'd, surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, surah Al-Ahzab berkaitan dengan keutamaan zikir. Silakan semuanya dibuka kembali materi PDF yang sudah saya sampaikan di minggu lalu kepada Anda. Surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Silakan. Mohon jamaah tidak terburu-buru ketika membaca inna, karena di situ ada gunnah musyaddadah. Ditahan sampai 3 harokat. Begitu ya. Jadi tidak masuk ke fi dulu, nggak apa-apa, sambil kita mengkaji tahsinnya.
Inna fi khalqis samawati wal ardh. Silakan. Wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Silakan. Tauhid wan nahar, ya. Wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Silakan. Wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Maka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Khalaq itu hukumnya apa? Khalaq dipantulkan, ya, tidak disamarkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Satu ayat saja yang saya akan bahas di dalam zikir dan doa ini, ya. Di dalam kitab Al-Azkar, ya, yang dikaji juga di dalam kegiatan taklim saya, ya. Utama zikir yang paling, ya, yang paling utama zikir itu adalah ketika membaca Al-Qur'an. Salah satunya adalah dalam kegiatan sholat. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mazhabnya menyampaikan, ya, bacaan sholat yang panjang ketika membaca Al-Quran lebih utama daripada sujud di akhir sholat. Tetapi itu pendapat, ya. Artinya ketika kita sholat adalah media untuk berkomunikasi, media untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika imam, ya, membaca ayat Al-Quran dalam sholatnya dengan bacaan yang panjang, maka dipersilahkan, tidak ada masalah. Tentu memang sholat-sholat yang muasa. Muasa itu sholat-sholat yang cukup waktunya panjang. Contoh bisa misalnya, kalau maghrib mudoyak, istilah fikih, mudoyak itu maksudnya waktunya sempit, maka cukup surah yang pendek. Nah, di dalam ayat ini jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, ada istilah ulul albab, ada istilah, ya, tafakkur. Ulul albab itu adalah ciri orang-orang yang beriman kepada Allah, mengkaji Al-Quran secara mendalam,
baik itu maknanya, baik itu secara bahasanya ataupun terjemahnya. Jadi ketika kita membaca ayat tadi, ya, orang-orang yang ulul albab itu memahami berkaitan dengan peristiwa pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulul albab itu sampai memahami maknanya. Ketika malam berarti untuk istirahat. Ketika malam berarti untuk merenungi atau untuk mengkaji kegiatan-kegiatan yang lebih baik di waktu siang. Ketika dia menghadapi siang berarti bekerja dan sebagainya, mencari nafkah. Ulul albab itu menempatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bahkan di sini ciri ulul albab itu adalah yazkurunallah, yaitu mengingat Allah. Baik itu saya sampaikan di minggu yang lalu, mengingat Allah itu tidak terbatas kepada zikir lisan, hati dan perbuatan. Jikalau mengingat Allah masuk ke dalam kategori zikir. Qiyamah ketika berdiri, wa qu'udan duduk, kemudian ala junubi berbaring, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan semua penciptaan yang Allah ciptakan di dunia dan juga di langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ingat jamaah semua, tidaklah sesuatu yang diciptakan oleh Allah mungkin dalam pandangan kita negatif, tapi hakikatnya itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyamuk, kalau bahasa kita kan itu merugikan gitu ya. Coba kita bayangkan kalau tidak ada nyamuk, mungkin tidak ada yang jualan obat nyamuk ataupun yang lainnya. Jadi tidak ada ciptaan Allah yang buruk dalam pandangan Allah. Maka kalau manusia berpandangan positif, pasti ini ada hikmahnya. Hanya manusia baru sadar dengan penciptaan Allah, hikmahnya ketika mungkin ada sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas berkaitan dengan syariat Islam itu sangat banyak. Syariat Islam itu sangat banyak. Lalu diajarkan oleh Rasul, lisan kita ketika basah dengan zikir kepada Allah, maka itu cukup sebenarnya meliputi sebagian besar syariat yang diciptakan atau diatur dalam agama Islam. Bahkan perumpamaan orang yang hidup dan mati salah satunya adalah dengan zikir kepada Allah. Selanjutnya jamaah semua lafaz zikir yang sudah kita bahas, yang pertama adalah tahlil. Waktu itu di dalam sebuah hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya lafaz la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka itu masuk kategori di akhir hayatnya dakhalal jannah. Maka kalau berbicara kalimat tahlil ini identik atau sama dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan ulama besar dari Miftahul Huda atau dikenal dengan Kiai Haji Khair Apandi dengan membagi kalimat tahlil ini dengan 4. La maujuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Artinya apa jamaah semua? La maujuda illallah,
pada hari ini kita duduk, pada waktu ini kita mendengarkan kajian, di tempat ini kita mendengarkan kajian, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang menggerakkan hati saya, hati jamaah, semuanya sudah ada dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'budu illallah, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib diibadahi kecuali zat Allah. Bagaimana zat Allah? Ya Allah. Kalau berkaitan dengan ada lafaz Allah yang di belakang saya ini hanya sebatas simbol semata. Jadi kalau berbicara Allah, apakah bentuknya seperti itu? Wallahu a'lam. Yang penting kita beribadah kepada Allah, zat Allah. Mengapa Allah istilahnya ghaib, ya, tidak wujudnya nyata? Karena hakikatnya luar biasa kalau dalam akidah. Jadi kalau misalnya Allah mewujudkan zatnya, maka yakin semua makhluk akan beribadah kepada Allah. Karena saking mulianya, agungnya Allah. Jadi jangan mempertanyakan ciptaan Allah, kenapa ada surga, kenapa ada neraka, itu hak Allah. Ketika ada surga dan neraka, hikmahnya ada. Surga untuk orang yang beribadah, neraka untuk orang yang ingkar kepada Allah. Karena itu irodahnya Allah. La maqluba illallah, kita duduk di sini, ya, kita melaksanakan ibadah. Tiada lain adalah tiada lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, kalimat tahlil ini ditutup dengan menurut Wa'ajengan atau Kiai Haji Khair Afandi dari Miftahul Huda Manunjaya almarhum menyatakan bahwa, ya, yang terakhir itu adalah untuk la maqsuda illallah, untuk mengharap ridho Allah. Yang kedua, lafaz zikir adalah tasbih. Bagaimana ucapan tasbih zaman semua? Subhanallah. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Ya. Jadi Maha suci Allah itu, Allah terlepas dari sifat-sifat yang sama dengan makhluk. Mungkin Ustaz Al-Ansori, Muhammad Ansori sudah menjelaskan dalam kajiannya malam sebelum-sebelumnya bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak berwajah, Allah itu tidak bertangan dan sebagainya. Mukhalafatul lil hawadits. Maka dengan subhanallah, maha suci Allah, Allah itu bersih dari sifat-sifat yang disifati oleh manusia. Kemudian takmim. Apa itu takmim? Alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Bahkan dalam kajian tauhid dijelaskan puji Allah itu terbagi menjadi 4. Allah kepada Allah, Allah kepada makhluk, makhluk kepada Allah, kemudian makhluk kepada makhluk. Namun dari semua puji itu hakikatnya adalah milik Allah. Maka ketika ada gelar tertentu yang diberikan oleh makhluk kepada makhluk, itu hanyalah sebagian kecil puji makhluk kepada makhluk. Ada gelar ustaz, ada gelar kiai, ada doktorates, ada SPD dan sebagainya. Itu sebagian kecil pujian makhluk kepada makhluk. Pujian yang paling utama adalah Allah kepada makhluknya. Contoh, ya, ibadur rahman misalnya, ya, ibaratnya hamba Allah, masya Allah, ya, gelar hamba Allah itu gelar yang paling mulia dalam pandangan Allah, menjadi hamba Allah daripada menjadi hamba makhluk. Kenapa demikian? Karena kita diakui sebagai hamba Allah. Maka hamba Allah itu ya kita sholat, kita zakat, kita puasa. Nanti pada akhirnya hamba-hamba Allah
sebutannya gelarnya adalah sholihin, orang-orang yang benar, mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, kemudian muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Itu gelar-gelar yang diberikan Allah kepada makhluk. Masya Allah, lebih baik daripada profesor, lebih baik daripada doktor dan sebagainya. Kenapa? Balasannya di akhirat. Ya, ketiga tahmid. Yang keempat takbir. Takbir itu apa jamaah semua? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu berarti Allah Maha Besar. Kemudian yang kelima adalah istighfar. Apa itu istighfar? Astagfirullah. Apa itu astagfirullah? Aku memohon ampun kepada siapa? Allah. Nastaghfiru kalau jamaknya. Jadi hakikatnya ketika imam setelah sholat istighfar, oh berarti kalimat zikirnya bentuknya istighfar. Gitu ya. Kemudian hauqalah. Apa itu hauqalah? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya kalau di pesantren itu sering dibuat nazom. Apa itu nazom? Nazom itu irama. Irama kalau bahasa sekarang mungkin nasyid, yang memang itu untuk menghafal. La haula wala quwwata, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu intinya apa? Nazom atau irama itu supaya bisa dihafal oleh para santri. Kan kalau misalnya pakai nazom, nada enak kedengarannya. Ya, makanya almarhum Ustaz Arifin Ilham sering tuh membuat sebuah lafaz zikir yang ya dibacakan sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan nada yang memang itu zikirnya menenangkan hati. Ya, subhanallah, itu kan? Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Masih ingat dengan itu? Masih ya? Dengan zikir tersebut, saya mau tanya, orang yang beriman, hatinya tersentuh, kira-kira ya bacaan tersebut meresap ke dalam hati tidak? Meresap. Ya, jadi dengan zikir tersebut betul-betul hati kita, ya, hati kita tenang, hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hauqalah itu tiada daya dan upaya, la haula wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim, kecuali atas pertolongan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kalau berbicara la haula wala quwwata, saya yakin tidak ada kesombongan dalam diri kita, tidak ada merasa yang lebih baik ya dalam diri kita. Semua yang melekat dalam jiwa kita itu semuanya adalah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, waktu mustajab zikir dan doa pertama sepertiga malam, betul? Sepertiga malam itu sudah saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Satu hari ada berapa jam jamaah semua? 24 jam. 24 jam, kan ada malam ada siang. Berarti kan 12 jam ya untuk siang, 12 jam untuk malam. Sepertiga malam itu berarti 12 jam dibagi di 3. Itu cara hitungnya. Berarti 12 bagi 3 berapa jam jamaah semua? 4 jam ya. Berarti kalau subuhnya sekarang jam 4:44, betul nggak? Atau 45 ya, subuhnya kayaknya sekarang agak siang, betul nggak? Jam 6 itu masih gelap, betul nggak?
Orang yang bekerja pasti kerepotan. Disangkanya masih malam, ternyata sudah sih siang. Jemput anak jam 5:45, padahal udah siang tuh, tapi masih gelap. Berarti sepertiga malam itu jam berapa? Jam 1 sampai jam 4 atau jam 2 masih kena tuh. Setengah 2 sampai setengah 5. Nah, sepertiga malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu terbaik yang pertama. Yang kedua, setelah sholat 5 waktu. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, terlepas dari perbedaan zikir setelah sholat, ada anjurannya, ada tuntunannya atau tidak, gini aja. Intinya setelah sholat ada zikir itu. Nah, kesepakatan ketika ada yang jali itu dikeraskan, ada yang khofi disamarkan, maka itu ikhtilaf. Ikhtilaf itu berbeda pendapat. Maka silakan, yang mau zikir sendiri silakan, yang mau zikir bersama-sama silakan. Ya, kadang-kala kita sebagai jamaah tidak bisa tuh bacaan zikirnya, maka mengikuti imam. Imamnya pun harus cerdas, harus pintar. Ya, doanya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bersama-sama. Maka ada istilah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Bukan inni as'aluka, tapi inna nas'aluka. Yang belajar bakata, ya, yang belajar domir dalam istilah bahasa Arab pasti tahu. Kalau inna domir, yang munfasilnya adalah nahnu, itu kita semua. Ya, maksudnya domir itu kata ganti orang. Makanya di sini setelah sholat 5 waktu silakan berzikir. Kemudian pada hari Jumat, awas, hari Jumat itu jamaah semua dimulai bukan Jumat jam 6. Dalam kategori Islam, pergantian itu dimulai Kamis jam 6. Ya, maka berdoalah di malam Jumat itu sudah masuk ke dalam waktu mustajab. Ya, mau membaca surah Kahfi silakan, paling utama. Yasin juga boleh, derajatnya di bawah Kahfi. Silakan. Karena tadi saya sampaikan dalam kitab Al-Azkar, bacaan yang paling utama adalah zikirnya dengan membaca Al-Qur'an. Itu jamaah. Ya, mangga silakan. Waktu mustajab hari Jumat. Berakhirnya kapan? Jumat sore. Jadi kalau malam Sabtu sudah masuk, bukan masuk lagi hari Jumat. Banyak sekali keterangan yang berkaitan dengan Jumat, keutamaan Jumat. Sayyidul Ayyam, yaitu pemimpin hari. Kemudian barang siapa yang wafat di hari Jumat, hadisnya sahih, ya, maka dijamin masuk surga. Gitu, terlepas dihisab atau tidak, dia di surga. Makanya boleh nggak Pak Ustaz kita mengharapkan meninggal di hari Jumat? Silakan, ada keterangan doa tertentu. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah atau matikanlah saya di hari tertentu. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa sesuai dengan kehendak hamba-Nya. Bukan berarti mengharapkan kematian kita, tapi matinya meninggalnya dalam kondisi yang baik di hari Jumat. Kemudian di hari Jumat juga akan ada apa? Turunnya, ya, hari akhir atau terjadinya hari kiamat. Kemudian antara azan dan iqamah yang keempat. Coba saya ulang. Yang pertama apa? Waktu utama mustajab zikir dan doa satu apa? Sepertiga malam. Yang kedua apa? Setelah sholat 5 waktu. Yang ketiga apa? Hari Jumat. Nah, yang keempat apa? Antara azan dan iqamah. Ini jamaah semua ya. Jadi mungkin saya mau coba mengkaji karena ada juga pertanyaan kepada saya berkaitan dengan antara azan dan iqamah. Ya, nggak apa-apa ya, ini ada perbedaan pendapat. Pak Ustaz, antara azan dan iqamah itu adalah waktu mustajab. Sekali lagi,
Antara azan dan iqamah itu waktu mustajab. Maka ketika azan iqamah ada waktu 4 menit, 3 menit, maka sunnah berdoa. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz berkaitan dengan sholawat gitu ya. Kadang-kadang di antara azan dan iqamah ada sholawat gitu ya. Nah, gini jamaah semua. Saya mencoba untuk menjelaskan berkaitan dengan sholawat. Sholawat itu bisa menjadi doa. Sholawat itu sekali lagi bisa menjadi doa. Bahkan di dalam sholatnya innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi. Ya, ada keterangan ayat Al-Qur'annya. Malaikat itu bukan sholawat tapi berdoa. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, memang di sini ada perbedaan sekali lagi. Kalau seandainya sholawat itu mengganggu orang yang berdoa, orang yang sholat sunat, maka sebaiknya sholawat itu disirkan. Disirkan itu apa? Tidak dikeraskan. Nah, ini kalau di masjid kita, ya saya jelaskan nih. Anak-anak tahu kan kondisinya seperti apa? Zuhur asar misalnya ya. Kira-kira lebih banyak ngobrol atau lebih banyak bersolawat? Nah, biasanya begitu kan? Nah, jadi kita punya ijtihad. Anak-anak itu daripada tertentu ngobrol dan sebagainya, kita ajarkan sholawat. Sudah juga diberikan doa, tapi ya doa itu anak-anak begini, beres, gitu ya. Nah, makanya di sini jamaah semua, kalau memang mau berdoa silakan, berdoa itu yang lebih utama. Mau sholawat silakan, tetapi sekali lagi tidak terlalu keras, gitu ya. Kalau di sini berhubungan dengan apa? Ya, ta'aduban berkaitan dengan takdim, mohon maaf, takdim bukan ta'aduban, mendidik anak. Bahkan dalam beberapa waktu ketika saya jadi imam, ya di sini saya berikan hentikan anak-anak itu ketika antara azan dan iqamah doa dulu. Silakan bacakan doa dalam hati kalian masing-masing. Bahkan saya ajarkan dituntun dan sebagainya. Tapi ternyata memang yang doa, yang tidak. Ya, antara azan dan iqamah lebih utama untuk berdoa. Silakan doa yang paling utama itu misalnya doa sapu jagat. Istilahnya, kenapa disebut dengan sapu jagat? Ada yang tahu? Menyapu semua keutamaan keinginan yang kita harapkan. Betul atau tidak? Mau harta, di dalam ada atina fid dunya. Mau jabatan, atina fid dunya. Mau surga, atina fil akhirah. Jadi itu bisa-bisa saya membaca ayat sapu jagat. Gitu ya. Tapi kalau mau dirinci, bahasa Sunda tuh. Kalau mau dirinci, silakan. Ya. Yang kelima, malam Lailatul Qadar. Ya, yang keenam Lailatul Qadar ada waktunya. Ya, Lailatul Qadar itu berarti malam-malam yang ganjil. Wukuf di Arafah. Termasuk ya, saya mau tanya wukuf di Arafah tanggal berapa? 10 atau 9? Coba saya mau tanya haji dulu, mohon maaf. Hari raya Idul Adha dulu atau wukuf sebenarnya? Nah, kalau wukuf ya berarti kan 9 sebenarnya. Ya, 9 Zulhijjah. Silakan berdoa dulu. Kemudian yang ketujuh, turun hujan. Ketujuh dia turun hujan. Maka jamaah semua mohon maaf, ketika turun hujan besar ataupun mohon maaf dalam keadaan kita nggak enak, jangan apa? Jangan mengecam atau istilahnya apa ya? Menyebutkan sesuatu yang tidak baik tentang hujan. Hujan terus kapan keringnya sih? Nah, itu kan itu jadi doa loh. Hati-hati. Ya. Jadi nggak boleh ketika turun hujan ada doa yang diajarkan oleh Rasul. Allahumma, silakan ikuti. Shayyiban nafi'an. Cuma 3. Allahumma shayyiban nafi'an. Bisa nggak itu? Hafal langsung. Tapi kadang kita lupa membacanya. Betul atau tidak? Dikasih hujan gede ngeluh, dikasih kering ngeluh dan sebagainya. Makanya kita doa. Apapun yang kita doakan ketika hujan, insya Allah kalau hati yakin dikabulkan. Kemudian yang ke-8 di akhir sujud. Sujud terakhir. Makanya di beberapa masjid
yang memang mohon maaf imamnya dalam artian tahu betul-betul keutamaan doa di akhir sujud lama. Saya di Puri Nirwana ya menjadi makmum lama. Kemudian di masjid IPB juga sama. Ya, Nurul Ilmi juga mudah-mudahan saya mengatakan gitu ya. Ya. Nah, jadi ketika sujud itu kan ini mohon maaf keutamaan sujud. Ketika sujud energi darah itu berpusat di mana? Ya, akan membesar di kepala, betul nggak? Nanti menyebar ke dalam tubuh. Itu mulai di awal sujud. Makanya ketika sujud itu kan kondisi serendah-rendahnya kita di hadapan zat mulia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darah terpusat di situ. Nanti ketika bangun, ya nanti menyebar ke seluruh tubuh. Ya kalau tidak salah ada tuh yang Ustadz Abdullah Sukar kalau salah ya. Pernah dengar nggak? Dulu di Metro TV beliau konsen berkaitan dengan apa? Dengan sujud, dengan apa? Dengan sholat. Itu luar biasa. Metode untuk khusyuk dan sebagainya. Salah satunya ada dalam ketika sujud. Kemudian yang ke-9 saat teraniaya. Salah satu 3 hal doa yang tidak akan ya maksudnya yang akan dikabulkan, yang langsung dijabah oleh Allah adalah doanya orang yang terzolimi, dakwatul mazlum. Jadi kalau ada orang yang menzolimi kita, menyakiti hati kita, ya kita nggak usah cerita ke orang lain. Bolehlah keluarga kita, misalnya istri kita, anak kita. Tapi yang paling utama adalah doa kepada Zat yang menyelesaikan persoalan kita, ya, yang menciptakan dia, yang menyakiti kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjatkan aja doa. Doanya baik. Bagaimana doanya? Ya Allah, orang itu telah zalim kepada saya, ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada dia. Petunjuk itu sekali lagi dalam pandangan Allah. Mungkin saja hidayahnya dalam bentuk mohon maaf, dia istilahnya hidupnya diberikan kesusahan, hidupnya dalam kondisi yang repot dan sebagainya, sakit yang parah dan sebagainya. Itu kan kehendak Allah. Kalau dia pahami dengan sakit itu telah menzalimi orang lain, oh berarti saya yang salah. Nah itu bentuk hidayah petunjuk dari Allah. Ya. Kemudian yang ke-10 minum air Zam-Zam. Ini saya coba rangkum dari berbagai hadis. Ya. Oke. Salah satu doanya yang sering kita baca ketika minum air Zam-Zam itu sebenarnya doa di pagi hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang sering dibaca oleh anak-anak di sini. Itu adalah doa ketika minum air Zam-Zam. Ya, keberkahannya ada. Ya, kemudian khatmil Quran. Saat khatmil Quran, apa itu khatmil Quran? Menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang ke-12 adalah 2 khutbah di antara 2 khutbah. Zaman semua ketika Jumatan itu biasanya kan antara 2 khutbah itu para jamaah kecenderungannya khusyuk. Betul nggak? Khusyuk apa itu? Tidur. Betul nggak? Dan mohon maaf, kenapa ya setiap 2 khutbah itu kayaknya tidurnya pulas banget gitu ya? Apakah karena capek? Apakah karena yang lainnya? Bahkan mohon maaf, ada niat nih begini orang yang kerja. Nanti saya mau tidur pas 2 khutbah. Karena kenapa? Ketika khutbah itu 7 menit mendengarkan khutbah itu sama saja tidurnya itu luar biasa, menggantikan 2 jam kelelahan kita. Itu enggak? Mana yang sering ketiduran itu pasti tahu. Jadi ketika duduk khutbah dulu, khotib dulu itu, ya di antara khutbah itu doa yang luar biasa. Makanya ada tuh di beberapa masjid makmum itu saya lihat nih sebagai khotib mengangkatkan kedua tangannya untuk berdoa. Itu memang betul sesuai dengan sunnah. Kemudian bagaimanakah tata cara berdoa karena berkaitan dengan apa? Dengan keutamaan zikir dan doa. Pertama, jadi doa itu jangan langsung sekonyong-konyong begini jamaah semua. Ini adab ya.
Allahumma inna nas'aluka. Enggak, ada hubungannya. Pertama istighfar. Jadi kalau mau berdoa supaya dikabulkan oleh Allah, pertama adalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya sunnah. Yang kedua, mengucapkan pujian. Makanya kan suka di awal tuh, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, dan sebagainya. Cukup begini, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Baru masuk ke Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Misalnya begitu. Langsung misalnya kalau bisa baca doa, misalnya gini, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, rabbana atina fid dunya. Udah cukup. Ya, bahkan di sini ya mengucapkan sholawat. Makanya dalam khutbah, karena memang menjadi khutbah dan sering jadi doa, itu senantiasa diawali dengan apa? Pujian kepada Allah. Kemudian sholawat. Gitu jamaah semua. Jadi sekali lagi yang pertama istighfar dulu, supaya doa kita makbul, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua pujian. Yang ketiga membaca sholawat, memohon doa dengan khusyuk dan rendah hati. Khusyuk dan rendah hati. Berdoa dengan suara yang lembut, karena kita berdoa kepada Zat yang Maha mendengar, bukan Zat yang tuli. Jadi pasti Allah mendengar doa kita. Menghadap kiblat, sunnah menghadap kiblat. Kemudian dalam keadaan suci. Jadi jangan semua kan tinggal nanti ngukur nih, kenapa sih doa kita gak dikabulkan oleh Allah? Kenapa sih doa kita lama dikabulkan oleh Allah? Mungkin ada tata cara yang tidak kita laksanakan. Mengangkat kedua tangan, ini ada hadisnya, keterangannya. Jadi kalau mengangkat kedua tangan ini seperti begini, ini sesuai sunnah. Ya, karena apa? Karena kita meminta kepada Zat yang Maha menerima. Bahkan di dalam doa-doa tertentu, misalnya Allahumma anfa'nal wala wal bala, tangannya dibalikan. Ya, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena takut bala itu, ya, karena takutnya bala itu kepada kita, maka dibalikan. Makanya di dalam masjid tertentu ingat ada qunut, gitu ya. Dulu di zaman Covid ada himbauan dari MUI, atau ketika misalnya perang antara Israel dan Hizbullah, misalnya antara dengan Hamas, kita disunahkan untuk apa? Qunut nazilah, qunut memohon perlindungan kepada Allah. Bahkan termasuk kepada pemimpin zalim, kita disunahkan berdoa. Tidak hanya terbatas kepada subuh, ya, tapi juga qunut, ya, dalam artian di sholat selain subuh. Biasanya kan kalau qunut itu ada qunut subuh, betul nggak? Ada qunut misalnya 15 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, maka nanti imam misalnya nih, saya mau qunut nazilah, kalau diaminkan, maka diperbolehkan. Walaupun bukan sholat subuh, maghrib bisa, silakan. Maka mengangkat kedua tangan itu disyariatkan. Kemudian menutup doanya dengan membaca sholawat dan hamdalah. Misalnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka di masjid kita untuk anak-anak sering diajarkan doa itu. Cerita dari anak-anak, ya, ketika di rumah mereka sama sekali tidak bisa baca doa yang diajarkan di masjid kita. Bahkan tidak berdoa sama sekali. Saya takut generasi kita, ya, anak cucu kita nggak bisa baca doa dan zikir, makanya diajarkan. Gitu ya. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan, maka dipersilakan. Benar. Kurang gara-gara apa? Dalam perjalanan. Oke. Ya. Oke, doa ketika perjalanan. Ya, kan ada ya. Doa
doanya gitu ya. Apa tuh doanya ya? Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah dan sebagainya. Bukan doanya. Oh iya. Oke. Tambahan betul ya. Jadi kan kalau saya kan merangkum dari berbagai sumber. Kalau yang tadi saya sampaikan kan ada 12. Sebenarnya banyak. Salah satunya adalah dalam keadaan safar. Betul. 3 doa yang salah satunya yang dijawab oleh Allah adalah dalam keadaan safar. Tadi kan doa yang terzolimi, kemudian doa yang safar, satu lagi doa anak soleh dan sebagainya. Nah, doa safar itu jangan semua gini. Ketika dalam keadaan safar, itu kan safar itu kita tidak tahu apakah akan kembali ke tempat yang semula atau tidak. Maka di dalam safar itu kita disunahkan banyak berdoa kepada Allah. Karena safar itu hakikatnya adalah persinggahan ke tempat tujuan yang mungkin di tempat tujuan tersebut yang akan kita tuju kita tidak tahu sampai atau tidak. Karena itu dalam kondisi yang betul-betul hawaij atau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya gini jamaah semua. Ketika seseorang membutuhkan Allah dalam kondisi sulit, biasanya doanya itu bulat. Doanya itu betul-betul yakin dan sebagainya. Dalam kesulitan gak punya uang, dalam safar dan sebagainya. Nah, itu disyariatkan berdoa. Betul. Ya, yang ke-13 mungkin tambahannya dalam kondisi safar. Ini mungkin tidak semuanya saya rangkum. Kenapa? Karena keterbatasan waktu kita. Ya. Mungkin ada lagi. Ada waktu. Oke, saya ulang kembali ya. Jadi ketika berdoa, doa nih, zikir dan doa ya. Pak Ustaz, terkabulnya doa kira-kira didorong oleh kita atau sekehendak Allah? Jadi terkabulkannya doa kira-kira hak prerogatif kita, hak mutlak Allah atau hak mutlak kita? Allah. Maka jangan semua ketika zikir dan doa yang belum dikabulkan, ya itu jangan berputus asa. Wala tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus dari rahmat Allah. Karena terkabulkannya doa kan ada 3 macam. Sudah saya sampaikan, mengulas kembali. 1, minta A dikabulkan A. 2, minta A diganti dengan B. Hakikatnya dikabulkan. Yang ketiga ditunda nanti di akhirat kelak. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.